Hadirin rahimakumullah, demikian Romo Yai Sa'ad saking Pekalongan sampun menyampaikan dawuh-dawuhnya, yang semua rujukan-rujukan yang beliau sampaikan merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Maulana Habibana dari Pekalongan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, apakah kalian semua mencintai Rasulullah? Jawab yang keras, saudara-saudaraku, apa kalian semua mencintai Rasulullah? Mencintai Rasul lebih dari dirimu sendiri? Mencintai Rasulullah melebihi keluargamu sendiri? Apakah kalian semua mencintai duriyah keturunannya Rasulullah? Masih mencintai duriyahnya Rasulullah? Cintai duriyah Rasul sepanjang hayat, maka engkau tidak akan menyesal. Hadirin rahimakumullah, kepada Habibana wa Maulana Al-Habib Al-Alim Al-Faqih Al-Arif Billah, dengan segala hormat kami persilahkan untuk menyampaikan mau'idhah hasanah sampai nanti menutup doanya. Kami persilahkan, monggo. Ala Muhammad. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya kalau duduk di kursi sedemikian kesepuan atau lainnya masih banyak duduk di bawah. Sebetulnya kurang tepat kalau saya duduk di kursi ini, tapi berhubungan supaya biar kelihatan semuanya, jangan sangat berat dan terpaksa saya sebetulnya duduk di kursi ini. Sebetulnya bukan tempat saya untuk berdemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa Maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama. Amma ba'du, ayuha sadat sadatina al-a'izza al-fudala, yang saya hormati, yang wajib kami mencintainya, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan untuk mengurangi hormat saya, cinta saya kepada para beliau-beliau. Dan yang saya hormati, para habaib Bil'atul Mustafa, sempalan darah daging baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan. Yang saya hormati Bapak Camat Badan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan seperangkatnya atau Kepala Desa, panitia penyelenggara dalam rangka Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan Nahdlatul Ulama, GP Ansor, Banser, FPI, dan ormas-ormas Islam khususnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Majelis maulud ini boleh kita sebutkan majelis syukur. Majelis terima kasih
atau majelis hatur nuhun. Mengapa kita mengatakan majelis ini majelis terima kasih atau hatur nuhun? Karena di dalam peringatan Maulid adalah melahirkan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang tersebut tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan maulud tersebut kita sebab mengerti al-imani wal Islam. Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita jadinya apa? Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita mengerti memisahkan bainal haq wal batil atau tidak? Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, kita mengerti sholat 5 waktu, mengerti sholat zakat, mengerti syahadat, mengerti nuzulil Quran, dan Quran itu akan diturunkan atau tidak? Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, yang mubah, yang makruh. Mengerti taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, taat kepada pemerintahnya, taat kepada para ulama, taat kepada kedua orang tua, taat kepada gurunya. Andaikan tidak ikut baginda Nabi, baginda Nabi tidak dilahirkan, kita ngerti apa? Jadi kalau ada peringatan maulud sampah seumpamanya, bisa potong kambing 1000, sapi 1000, kerbau 1000, jangan dianggap sudah sah terima kasih kita. Belum apa-apa. Seandainya Gunung Cisanggarung ini jadikan emas untuk membayar jasa baginda Nabi, jauh belum apa-apa. Kepada kedua orang tua kita saja, kepada guru-guru kita belum cukup. Jangan dikira kita sudah bangga, tidak ada artinya. Maka dari itu dengan adanya peringatan maulud, kita akan lebih jauh menguak lembaran per lembaran yang menceritakan, dan kita akan lebih kenal lebih jauh siapa baginda Nabi SAW selain Rasul dan Nabinya. Ini di sini permasalahannya. Kalau kita akan lebih jauh mengenal baginda Nabi, kita akan lebih jauh iman kita. Kalau kita mengenal baginda Nabi lebih jauh, keislaman kita akan lebih jauh, lebih tebal. Karena apa? Kita kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengerti saja, tapi iman didukung lagi oleh kita lebih kenal, tambah kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sama dengan kita. Tidak, abadan, hayata, hasya wa kallah. Dalam fisik saja sudah tidak sama. Jangankan lagi makomatil ubudiyahnya.
fisik. Kalau kita punya urat yang begini, walaupun bagus tangannya umpamanya putih dan sebagainya, tetap uratnya kelihatan. Rasulullah tidak. Jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita yang panjang tengahnya ke Rasulullah tidak, 3 ini sama. Cuma yang ini lebih panjang sedikit, jadi miring begitu. Sama? Sama tidak? Tidak. Kalau setiap manusia mempunyai 2 tulang, tulang bersumsum dan tulang yang tidak bersumsum, Rasulullah tidak. Tulangnya 1, tidak tulang 2. Kalau kita punya tulang centong yang di bawah ini, tulang apa ini kalau kita begini kan kelihatan sekali. Kalau saya nyatakan tulang centong, Rasulullah tidak punya tulang centong, rata punggungnya. Maka kekuatan Rasulullah ganda. Ini 1. Ini fisik. Kira-kira apa tidak berlebihan? Sama aja tidak kok berlebihan. Sama saja tidak. Mau berlebihan dari mana? Hidungnya Rasulullah kal alif. Pandangan Rasulullah sampai Lauhul Mahfuz. Jangan dikira melihat Rasulullah di depan ini dengan orang yang paling belakang sendiri, kelihatannya tambah kecil. Tidak, sama seperti depan. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca kitab Sa'adatul Darain, As-Salat ala Sayyidil Kaunain, Anwaril Muhammadiyah, dan banyak lagi, Duril Mandud, kitab Asy-Syifa li Qadil Iyad. Nanti kan kita lebih jauh kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Pendengaran Rasulullah sama. Al-Qalam kalau sedang menulis, guritan penanya itu Rasulullah mendengar. Dan Rasulullah itu kalau tidur memejamkan matanya, tapi hatinya tidak tidur. Itu 1. Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek, tapi mempunyai keistimewaan. Kalau berjalan dengan orang yang paling tinggi, kaum Hijaz terutama, tingginya sampai 2 meter, 2 meter 10. Rasulullah sedang, tapi begitu berjejer berjalan dengan Rasulullah, tetap tinggi Rasulullah 1 tampel. Kalau ada orang yang tingginya 170 umum umpamanya, begitu jalan sama Rasulullah tetap 1 tampel tinggi Rasulullah. Yang 2 meter lebih tetap terpautnya hanya 1 tampel, yang 170 1 tampel. Baca kitabnya itu. Inilah luar biasa dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fisiknya dulu. Adapun dalam maqamatil ubudiyah sudah luar biasa. Maqamatil ubudiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya ayat ini biasa diangkat waktu bulan Rajab, Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil
Ini sudah terkenal, mau balik semuanya apa? Akan tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana? Hebatnya. Karena di sini penuh sekali ilmu pengetahuan yang banyak kami ini belum sempat sejauh mana menguat. Kita ketinggalan. Jauh kita ketinggalan. Pentingnya kalau di sini. Mengapa diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdi? Dan kalimatnya tidak menggunakan subhanalladzi asra binabiyhi wa birusulihi. Tidak, menggunakan bi'abdi. Apa sebab? Subhana Allah Ta'ala telah menciptakan. Ini saya berbicara untuk kaula muda ya, khususnya cukup pengetahuan dalam tsanawiyah mulai al-aliyah dan perguruan. Ada satu surat yang hebat. Satu, di samping masalah ubudiyah, membahas ilmu astronomi atau antariksa. Yang kedua, ilmu anatomi manusia. Yang ketiga, ilmu geologi, ilmu vulkanologi, ilmu pertanahan. Apa di antaranya? Wawunya itu pakai wawu kosong. Kalau orang yang memaknai demi wassama'i wattariq masalan, masa Allah Ta'ala demi sumpah dengan makhluknya? Mustahil. Lalu demi ini kemana? Wa izzati wa jalali wa adhamati wa kibriyai wa kudrati wa iradati. Aku ciptakan langit ini seisinya, al-arash, al-kursi, walahil mahfud, al-qalam. Disambung wawunya juga wawu kosam, at-tariq wat-tariq. Dan aku ciptakan jalan atau falak, berapa juta planet, berapa miliar bintang-bintang. Di antara satu planet satu yang lain tidak pernah benturan. Kalau benturan, meteor yang terjadi. Ini kekayaan Al-Quran. Kekayaan apa? Al-Quran. Keuniversalan Al-Quran, keuniversitian Al-Quran. Luar biasa. Bagaimana hubungan yang ada di dalam At-Tariq? Was-sama'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Di dalam At-Tariq, wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wa syamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun.
Kita hanya bisa menjawab subhanallah wallahu akbar. Itu diantaranya. Tapi setelah membahas itu semuanya, kalau kita menguak jauh, matahari sinarnya dengan hubungannya dengan bumi, sinar matahari hubungannya dengan butiran pasir, matahari hubungannya dengan laut, matahari hubungannya dengan air dingin ataupun air tawar, bagaimana hubungannya dengan ikan-ikan yang ada di laut, bagaimana pohon-pohon ini tidak terpengaruh daripada pengaruh ultraviolet. Ini Quran. Satu contoh. Dan bagaimana hubungannya antara matahari itu sendiri bulan kepada manusia. Kalau kita terangkan 2 hari belum cukup. Kita terus ke bawah saja. Apa kaitannya dengan astronomi? Astronomi dengan anatomi manusia, susunan tubuh manusia. Setiap manusia mempunyai akal, otak. Dan setiap otak manusia itu mempunyai, kalau sekarang kita mengatakan chip sumber memori. Nah, jumlahnya bintang-bintang yang ada itu miliaran. Kalau kita bisa menggunakan sel yang ada pada otak manusia, cukup 5% jenius. Sangat cerdas. Tapi Rasulullah tidak. 100% jumlah sel yang ada di tubuh otak manusia, yang jumlahnya miliaran sesuai dengan jumlahnya bintang, Rasulullah mampu menggunakan sel-sel secara sempurna sehingga Rasulullah mampu melihat dari belakang. Kenal sama Rasulullah? Kenal dia? Kalau melempem kalau diajak omong Rasulullah, kenapa? Mestinya itu menjadi idola kami, kebanggaan. Itulah istimewanya. Hebatnya Rasulullah di situlah. Mampu, luar biasa. Makanya kalau ada orang belakang begini begitu, tahu Rasulullah melihat. Karena sempurnanya. Nah, kembali kepada satu hadis untuk perbandingan. Orang baca kitab itu kalau Quran ayat banding ayat itu nanti luas. Hadis juga sama. Tidak sembarangan asal ceplok hadis saja. Ada perbandingan. Dan terkadang hadis dengan hadis yang satu balaghahnya hampir sama, urutnya yang berbeda, riwayahnya yang berbeda. Seperti apa? Niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya mukmin masih lebih baik amalnya si mukmin. Kalau lihat syakul kalam. Tapi kalau orang riwayah tahu sejarah, lah. Niatul mukmin lebih baik amalnya daripada orang ya. Niatnya mukmin masih lebih baik daripada perbuatannya orang Yahudi. Apa sebab ketika Sayyidina Utsman dan Sayyidina Umar mau menutup satu sumur atau jurang wakila, itu orang kalau dari luar mau ke Masjidil Haram dulu mesti nyabrang ke gunung tebing, itu banyak yang jatuh.
karena jurang kecil. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman minta izin sama Rasulullah untuk menutup jurang tersebut. Diizini oleh Rasulullah, ketika sampai ke tujuan telah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dahulu. Kembali ditanya sama Rasulullah, cepat benar ya Umar ya Utsman? Sudah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairu min amalihi. Dosa lucu. Nah, kita kembali tadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semangat dong kalau bicara baginda Nabi, idola loh. Ada, saya tidak mengumpamakan ya, tolong jangan direkam ini. Terkadang sekarang itu zamannya zaman pelintiran, zaman hoak. Jadi maaf saja, jangan dianggap saya menyamakan loh, tidak sama sekali. Tapi saya cerita, ada seorang bapak becak atau yang kerjanya berat, begitu hebatnya luar biasa untuk regenerasinya. Sebab merasa dirinya sudah banyak ketinggalan, sekolah tidak sampai, pesantren tidak sampai, harapannya cuma keturunannya, regenerasinya. Dia berjuang luar biasa, akhlaknya baik luar biasa. Anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang jadi ulama, ada yang jadi kiai. Begitu si anak mendengarkan, ada orang yang tahu, nah, jangan, punten, kok adik ini kok persis Pak Anu di kampung ini. Lu punten Pak, itu kan bapak saya. La ilaha illallah. Jadi Anda ini putranya Bapak Fulan. Iya Pak, bapakmu begini, walaupun tidak mampu, walaupun tidak punya, tapi perjuangannya untuk anak-anaknya luar biasa. Tuh hasil karyanya, kamu menjadi ini, kamu menjadi ini. Dan bapakmu tuh akhlaknya baik sekali. Kira-kiranya kalau anak ini mendengar orang yang menguji bapaknya, bangga tidak? Mengapa kepada baginda Nabi SAW kurang bangga? Balik. Harusnya bangga. Dibalik menjadi nabi. Satu contoh. Nah, ayat ini saya kembalikan tadi. Ada satu hadis ketika Sayyidina Umar ditanya sama Rasulullah, "Atadri man ana ya Umar?" Kenalkah siapa aku ini sebenarnya Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, Allah wa Rasulihi a'lam. Sadaqta ya Umar. Ketahuilah ya Umar, annalladzi khalaqallahu qabla kulli syai'. Ketahuilah bahwa sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan cahayaku dahulu, nurku. Menciptakan nurku dahulu. Fasajada lillahi sab'a mi'ata am, dan cahaya Nabi itu tadi sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Sujud. Wala fakhar. Lalu sahabat Umar ditanya lagi, atadri man ana ya Umar? Allah wa Rasulihi a'lam. Ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nurku. Dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dari nurku, nurku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Terus Rasulullah melanjutkan ini hadis, wa khalaqal arsy min nuri. Dan Allah Ta'ala menciptakan arsy dari cahayaku. Wa khalaqal kursy min nuri. Dan menciptakan kursi dari nur.
Kursi itu makhluk, bukan untuk bertempat. Wal hayyul qayyum ad-daimul baqiyul ladzi la yamut la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bi zaman wa huwa munazzahun an musyabbahatil aqwan. Wa khalaqal jannah min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan surga dari cahaya nurku. Wa khalaqal lawhi wal qalam wa syamsa wal qamari wan nujum, dan Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan, semua dari nurku. Yang hebat terakhir ini hadis. Wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan ma'rifah yang dimasukkan setiap sanubari lubuk kita mukmin dari ma'rif, dari nurnya baginda Nabi SAW, sehingga kita mendapat penghargaan dari Allah Ta'ala, dipanggil selalu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tidak ikut baginda Nabi, tidak mungkin kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa kita dipanggil oleh Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah Ta'ala menghargai Sayyidina Muhammad SAW. Sejauh mana terima kasih kita kalian ini baginda Nabi? Malu mestinya. Maka ketika Rasulullah Isra, mengapa beliau aman? Tidak kalah dengan ionosfer, udara yang paling panas sekali. Kalau tidak, Rasulullah tenang, bahkan tidak pakai baju astronot. Tapi mengapa bintang, bulan, matahari begini semua sama Rasulullah? Karena nurnya matahari, bintang, bulan dari nurnya Rasul. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kalau kita melihat matahari di tengah matahari, di tengah siang hari, kebenaranmu tidak musim hujan, terang pisan. Kita lihat begini silau. Nah, sama ketika Rasulullah Isra, matahari, bintang, bulan yang silau melihat cahaya Nabi SAW. Nah, itulah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Luar biasa. Menggunakan kalimat abdihi, maknanya yang telah memperjalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Abdi, hambaku. Makna hamba apa? Abdun man kamula ubudiyatihi, orang yang paling sempurna dalam bentuk ubudiyahnya. Bukan makna hamba dan Tuhannya, tidak, untuk memisahkan. Tapi makna abdihi di sini untuk membedakan orang yang paling sempurna dalam maqamatil ubudiyah. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu perjalanan terlalu panjang, langsung saja. Sebelum ke Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril suruh berhenti, tidak kuat untuk Mustawan. Cukup. Tapi ke Mustawan Rasulullah sendirian. Yang bimbing siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung, sudah tak pakai Jibril lagi. Ini kalau orang ahli tarekat menyebutkan apa? Hadihil wusul ila hadratil wasul Jalla wa ala. Nah itu. Begitu sampai menghadap kepada Allah, Allah Ta'ala jaiz menempatkan Sayyidina Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Jaiz. Sebagaimana menempatkan Nabi Musa di Gunung Turisin. Tapi kedua-duanya ketika bertemu dengan Allah Ta'ala tetap mukhalafatu lil hawa. Itu diantaranya.
Begitu ketemu dengan Allah, apa Rasulullah mengucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Indahnya dijawab oleh Allah dengan nama kebesaran. Mukhatabnya mukhatab kebesaran, bukan mukhatab sekadar kamu, kepadamu, tidak. Tapi di sini mukhatab ma'at ta'dim. Karena salawatnya Allah Ta'ala kepada Rasulullah, salatan makrun, rahmatan makrunatan bitaqdim. Hadihil makna salawat kepada Nabi. Rasulullah itu lautan yang tidak bertepian, mamlu bahrun min rahmatillah. Tidak perlu salawatnya kita terus, tidak perlu. Tapi mengapa kita diperintahkan untuk membaca salawat? Supaya mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Itu diantaranya. Hebatnya. Maka Allah Ta'ala ketika ketemu kepada Sayyidina Muhammad SAW, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebatnya tidak mengucapkan Assalamu alaika ya Muhammad. Tidak. Kebesaran Rasulullah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Hebatnya bukan ayyuhan Muhammad atau Assalamu alaika ya Muhammad, tidak. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Takdim, yang menciptakan, menghargai ciptaannya. Lalu kita ini apa? Hah? Kita ini apa? Mau minta sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menciptakan saja tidak pernah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin. Apakah kita sudah melebihi yang menciptakan? Yang menciptakan hormat. Sampai sabdanya apa? La taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala memulai ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Malu seperti judulnya ma Allah Ta'ala. Begitu Rasulullah mendapatkan Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah terus sujud ke hadapan Allah. Gum ya Muhammad, saya mau bangun ya Rabb, tapi saya minta dikabulkan permintaan saya. Apa permintaanku? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Usul Rasulullah dari cintanya kepada umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kalimah salihin jamaah yang belum lahir, yang sudah lahir. Sudah didoakan Rasulullah, sudah didoakan oleh para sahabat, didoakan para wali, para aulia, para ulama, didoakan al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Setiap tahiyat mesti mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Luar biasa hubungan al-mu'min akhul mu'min. Bukan saling gontok-gontokan. La ilaha illallah. Ini contoh Rasulullah luar biasa. Itulah diantaranya. Diberi oleh Allah Ta'ala, dikabulkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Akhirnya diberi tugas oleh Allah Ta'ala 50 waktu. Itu hanya pelantara. Apa? Diterima dengan baik. Ini akhlak di sini. Kalau saya sih langsung mungkin, ya Allah umatku udah kuat, kurangi ah. Nah, Rasulullah takdiman dahulu kepada yang merintah, baru mundur
Ngerti kalau umatnya tidak kuat. Dan tidak kuatnya itu tidak dijatuhkan langsung kepada umatnya saja, ketawaduknya kepada dirinya sendiri juga Rasulullah begitu. Bukan kayak kita punya ilmu sedikit sudah begini, punya makom sedikit sudah begini. Rasulullah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umatku tidak kuat termasuk dirinya, padahal kuat. Tawadhu, adaban kepada yang memberitakan. Ditemukan oleh Nabi kepada Nabi Musa. Dapat tugas berapa ya Habibi, ya Habibullah? 50 waktu. 50 waktu. Minta lagi, kurangi. Ada rahasia apa sih kok Nabi Musa sampai berdetakkan begitu? Dan Rasulullah sendiri tetap akan minta, tanpa Nabi Musa pun tetap Rasulullah akan mengusahakan untuk umatnya. Berangkat lagi, ketemu lagi dengan Allah Ta'ala. Kurangi 5. Ketemu lagi, kurangi 5. Yang paling untung itu siapa? Nabi Musa. Begitu cahayanya Rasulullah mendapatkan asrar dari Allah Ta'ala, mendapatkan nur dari Allah Ta'ala, sirrul Quran, rahasianya Al-Quran yang akan diberikan kepada Rasulullah, sudah diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Begitu datang, Nabi Musa ngerti, ini dapat dari Allah Ta'ala. Kecepretan lagi Nabi Musa. Itu rahasianya. Bagiin dong, bagiin. Ini lihat wajahnya Rasulullah, Nabi Musa sudah untung, masih minta lagi, supaya dapat lagi gitu loh maksudnya. Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi apa rahasianya 50 waktu? Ternyata dikurangi 5, kurangi 5. Jawaban, anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi alal itlaq. Sesempurna, seutama-utama semua makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Khusus. Maka dikurangi 5. Kalau 50 dikurangi 5 Rasulullah ketemu lagi. Berarti Rasulullah ketemu dengan Allah Ta'ala berapa kali? 9 kali, pertama sekali. Jadi berapa? 10. Nabi Allah Musa ingin ketemu dengan Allah Ta'ala saja di Gunung Turisin, diperintahkan lepas na'lika, suruh lepas sadarnya. Dan wakana so'ikoh, ngerodok gak kuat sampai hampir pingsan. Tapi Rasulullah 10 kali nador ila wajib. Seandainya dikasihkan cuma 1 kali sholat 5 waktu, Rasulullah hanya bertemu dengan Allah 1 kali. Inilah hikmah min asyarah. 10 kali 50 kali bisa nador ila wajhil karim sampai 10 kali. Disinilah kehebatan Rasulullah SAW. Itulah kita ngerti yang demikian. Gimana kitab maulud Rasulullah itu ada 300 kitab maulud, bukan sentuh durar saja, banyak lain-lainnya. Dan banyak mata pelajaran yang luar biasa. Bagaimana cara dakwahnya Rasulullah sudah disifati dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau Ibnu Abbas membacanya min anfasikum, ditakdilkan. Karena dari kalian bukan sembarangan kalian, dari kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifatnya rasulun min anfusikum, bagaimana disifati oleh Allah Ta'ala. Jangan khawatir, ini utusanku azizun alaihi ma'anitum, sangat berat terhadap umat menanggung. Bukan berat masalah perjuangannya, tidak, tapi beban yang akan datang melihat situasi keadaan umat ini. Rasulullah merasakan hayati indallahi khairun lakum,
wa mamati indallahi khairun lakum, hidupku untuk kalian baik dan matiku pun untuk kalian baik, karena setiap umatku senang, bergembira, luar biasa, rukun, kompak, jauh dari segala perpecahan. Maka Allah Ta'ala memberitahu, lihatlah umatmu ya Muhammad. Tapi ketika ditunjukkan umat dalam keadaan pecah belah, Rasulullah diberi tahu, tuh umatmu, lihat keadaannya pecah belah. Kapan kita akan membahagiakan Rasulullah? Nah, kapan? Kalau selalu kita membuat Rasulullah susah di dalam kuburnya, mestinya kita harus mengurangi kesusahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Coba cintanya Rasulullah kepada umat ini. Kalau kita bangun tidur belum mati, punten wae. Nyai pertama kali ditanyakan, nu resepna kesenengan kopi, mesti tanahnya kopi, tehnya teh, sebab inginnya apa? Cepat-cepat ngerokok. Nyi kopi mana? Apa tanya? Ini anak sudah sekolah semua, berangkat semua apa belum? Sehat semua atau tidak? Bagaimana tadi? Bekalnya sudah ada, sudah gimana? Si tadi malam si kecil tuh badannya agak panas gimana? Alhamdulillah Kang, sudah sehat. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Moga-moga putra putih si Nabi teh udah dijadikan jalma nu ngecewakeun si Nabi kelak di hadapan Allah jeung Rasulna. Diparingan ilmu nu manfaat ya Allah. Ulah ngecewakan kedua orang tua, jangan memalukan kedua orang tua di hadapanmu, jangan memalukan guru-gurunya di hadapanmu ya Allah. Pasti akan berilah ilmu yang manfaat, bukan sekadar terus ya sudah alhamdulillah kalau anak-anak sudah berangkat. Inilah. Tapi kalau Rasulullah, jangankan lagi bangun tidur, begitu bangun fi yaumil qiyamah dari kuburnya sudah dijemput oleh para malaikat membawa kebesaran-kebesaran. Bidadari membawa pakaian-pakaian dari jannah. Begitu dibangunkan dari kuburnya, Rasulullah memegang lengannya Sayyidina Jibril. Kaifa ummati ya Jibril? Itu yang ditanyakan dahulu, bagaimana keberadaan umatku ya Jibril? Tidak cukup itu saja kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Kasih sayangnya ketika sakaratul maut, Rasulullah merasakan pedihnya. Bertanya sama malaikat Jibril Israel, ya Israel, demikianlah rasanya. Tolong pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaanmu ya Habibullah? Tolong sampaikan kepada Allah, pohonkan kepada Allah. Sesakit apapun dalam sakaratul maut, seperti apapun, selapar dan dahaga apa yang terjadi dalam sakaratul maut, umatku cukup untuk aku sendiri, jangan sampai terjadi kepada umatku. Lah itulah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang dipikirkan berbeda. Pilihan bupati, pelbu, rame kiai dengan kiai, saling mendiamkan, terkadang tidak akur, habaib sama habaib, gus sama gus, masa bodoh, nafsi, katanya ukhuwah, dari mana ukhuwah? Malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah. Maka dengan peringatan Maulid Nabi membangkitkan kembali kita. Contohnya kalau mau meniru Rasulullah tidak usah jauh-jauh. Ingin saya buktikan? Betul, ingin? Suka ziarah ke Pamijahan. Itu di Pamijahan itu makamnya kuburan Syekh Abdul Muhyi kan. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tarekat beliau Satoriyah dan Qadiriyah. Tapi saya kagum kepada beliau.
Sekira-kiranya di Pemijahan tidak ada Sa'dul Muhyi, itu ada pertokoan tukang jual minyak wangi, toko ini, pasar di payungnya, ada enggak kira-kiranya? Enggak ada. Berarti orang mati masih bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Betul enggak? Di Syarif Hidayatullah Gunung Jati, separuh muslim, separuh non muslim. Yang non muslim dengan cara kepercayaan agama mereka. Coba sekali-kali ziarah Gunung Jati. Yang punya kita berbeda lagi dengan keyakinan kita. Ada yang tahlilnya panjang, ada yang pendek, ada yang keras, ada yang mantap. Ada suaranya mantap. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang ngebut lagi. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang lagi. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il adi. Yang satu pakai lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajibnya nggak ada orang paseha, nggak ada orang ribut. Ente tahlilnya berat bener di hati nih. Biasa aja yang ringan, jangan illallah, la ilaha illallah. Berat nih, hati berat. Pak, sampai mau kongko wae. Saya mantapnya begini. Kalau bapak mantapnya situ sana. Ini orang dua masih ribut di belakangnya enak aja di mana. Illallah, la illallah, la ilaha illallah. Ini lagi ngebut, langsung nuding aja ke belakang. Kata yang ngebut, kalau nggak ngebut gak dapat banyak pak saya. Nah, yang lagi paling akhir sendiri terkadang nyebutnya illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Ada sebelah lagi sana kelompok, insyaallah ana Muhammad, insyaallah ana Muhammad. Yang ini ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Yang satu, yang sebelah non muslim yang pakai begini sendiri, yang pakai begini sendiri. Anehnya kok Syarif Hidayatullah mau nerima ya. Ajib itu. Jadi orang mati masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Luar biasa. Itu contoh yang jelas di mata kita. Kami semuanya bisa meniru atau tidak? Coba. Di lingkungan Gunung Jati pasaran ramai. Pendapatan ekonomi luar biasa. Mau putranya Maulana Hasanuddin Banten di Banten, pasar ramai luar biasa. Di Habib Hussein bin Abi Bakar itu luar Batang, begitu juga di Syekh Muhyiddin Abdul Muhyi. Orang mati masih mampu membuat orang pasar ekonomi, dan orang mati masih bisa mempersatukan umat. Orang mati masih bisa berdakwah. Nggak ada yang datang ke Maulana Syekh Muhyiddin Pamijahan, begadang mari begadang, ada. Ya datang ke Syekh Muhyiddin, datang terus padang bulan, padangi koyorino, nggak ada. Assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya dari kaumil mu'minin. Ada yang pakai salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Begitu duduk afdhalu dzikri fa'lam annahu, yang satu membaca selawat, yang satu baca Quran. Aneh, orang sudah mati bisa masih berdakwah, ngajak orang berzikir. Malu nggak? Malu nggak? Itu contoh yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita meniru apa perjuangan-perjuangan para beliau. Bagaimana menyatukan umat ini, bagaimana menyatukan bangsa ini. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian semuanya ini mencintai aku, yakni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala
Berintah kepada Rasulullah untuk mengucapkan apa? Untuk memerintahkan fattabi'uni, ikutilah aku. Orang kenal sama Allah Ta'ala tanpa melalui pintu Kanjeng Nabi ya repot. Sebab dasarnya apa? Fattabi'uni itu tadi. Baru yuhibbukumullah. Coba. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Selanjutnya ya Rasulullah, tengah-tengah ini hadis hebat sekali. Wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin membumbung luar biasa. Tapi kalau imannya mahabbah, cintanya sama Rasulullah melentur, jangan tanya, imannya pun ikut melentur. Ini hadis, dan hadis ini sangat mutawatir. Begitu pula ini kelas tinggi. Yang di bawah itu apa? Kalau kita tafsirkan jauh, kadar cinta seseorang dalam tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cintanya kepada bangsa ini luar biasa, pasti cintanya kepada tanah airnya luar biasa. Dan sebaliknya, kalau cintanya kepada tanah airnya, pada bangsanya luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya luar biasa. Tapi oknum-oknum manusia yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam, bagaimana cara menjauhkan umat ini kepada nabinya, digerokotin terus. Muhammad orang biasa, jangan berlebih-lebihan dan sebagainya, dan lain kata dan sebagainya. Nanti yang tugasnya untuk menjauhkan kita dengan para sahabat Nabi sendiri, ada oknum manusia yang supaya kita tidak percaya dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada lagi supaya bagaimana Indonesia ini bisa dipecah-pecah belah, supaya dijadikan tumpeng, dijadikan 6 juga bisa, dijadikan 7 bisa, jadikan 9 bisa, supaya Indonesia ini pecah. Sebab umat Islam yang paling terkuat adalah di Indonesia, bangsa yang paling kompak dan bangsa yang ruhamah betul-betul banyaknya di Indonesia, luar biasa. Di luar negeri kita mau duduk sama Dan Ramil setengah mati. Ada apa di polisi curiga? Kalau duduk dengan polisi sama, jangan dikira. Tapi yang ada di Indonesia, walaupun bagaimana, cukup tanpa melihat oknum. Jangan melihat oknum untuk menghancurkan daripada institusinya polisi ataupun tentara. Jaga itu, karena itu kewibawaan bangsa. Kalau TNI-nya sudah melorot kewibawaannya gara-gara sebab kita, polisinya sama, tinggal tunggu waktu. Indonesia mau dipecah jadi berapa? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Keras. Buktikan kalau tidak. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah bangsa ini terpecah belah? Persatukan kita. Ini sudah mulai oknum-oknum bagaimana Indonesia ini bisa dibagi kayak tumpeng. Ingat itu. Perjuangan-perjuangan kita ikut andil, tinggal mengisi kemerdekaan saja, tidak. Mana yang kita jumpai paling bisa dihitung 1945 kita ada di mana? Jawab. Belum lahir. Betul? Nah, 1947 di mana? Masih belum lahir. Belanda masuk lagi. Merah putih yang sudah berkibar kita perjuangkan penuh dengan darah, meneteskan darah, mengorbankan keluarga, menaruhkan jiwa, keluarga ditinggalkan demi kecintaannya kepada bangsa ini. Coba berkibar kembali sangsaka merah putih. Jangan dikira kita mitoskan kepada merah putih. Merah putih makhluk kok.
Tapi kita menghargai dengan mitos berbeda. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Apa Rasulullah terus memitoskan kepada Hajar Aswad? Tidak sama sekali. Justru Hajar Aswad terhormat karena dicium oleh Rasul. Zam-zam sekarang kita hormati, kita minum karena pernah untuk mencuci Rasul. Berarti yang mendapat kehormatan Rasulullah apa Zam-zam? Zam-zam. Nah, merah putih itu tidak ada tulisan satu huruf pun, tapi yang ada dua warna. Apa? Merah dan putih. Isinya kandungannya apa? Walaupun tidak ada huruf. Kehormatan bangsa, jati diri bangsa, harga diri bangsa ada di dalam merah putih itu. Kalau ilmu tempur, kalau merah putih itu sampai jatuh berarti perang kalah. Ingat ya. Kalau yang menjunjung tinggi bukan kita, kita semuanya, lalu ngenteni sopo, nunggu siapa lagi? Kita yang harus bangkit, harus. Tapi tidak terlepas, tetap kita ikhtiar untuk menjaga nama baik Republik dan bangsa ini. Kita tidak akan menutup mata. Pasti yang oknum-oknum yang akan merugikan bangsa ini, negara ini, kita nasihati baik-baik. Biar sudah ada badan hukum, tinggal kita usul saja. Terus kita berjuang tanpa tapi dengan perjuangan tarekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Coba saya beri contoh. Ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini paling benci sama Rasulullah. Sudah buta lagi paling benci. Sudah kalau dengar namanya baginda Nabi, kayak apa dia? Tapi anehnya, setiap makan itu yang menyuapi baginda Nabi. Disuapi sama Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Yahudi itu belum Islam. Diwakili oleh Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diwakili. Ini kok tangan lama-lama kok beda betul dengan orang yang dahulu tukang menyuapi saya. Lalu bertanya si Yahudi, ini siapa sebenarnya tangannya? Anak Abi Bakr Siddiq. Enggak, saya mau tanya orang yang dulu suka menyuapi saya itu siapa? Itu Abdul Khalqillah ya alal itlaq. Rasul yang Anda selalu mencinya Muhammad ibn Abdul Rasulullah. Langsung nangis orang itu taubatan nasuha dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah dakwah yang dilakukan ditiru oleh Pabi 9, ditiru oleh para ulama-ulama kita, Sadatunal Alawin, Al-Habaib, para kiai. Semoga dengan adanya maulud ini menjadi cermin untuk kita semuanya. Ini akhlakul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولله الكون وسرور حتى
man shalla alayya. Saya selalu berhadapan dengan orang yang membacakan salawat kepada Allah. Semoga malam hari ini kita dilihat oleh baginda Nabi SAW. Dan tidak cukup dilihat di dunia saja. Bangkit dari kubur di akhirat nanti juga termasuk orang-orang yang dilihat oleh baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin.
dari masa bidawami kulgila